Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Nur Rohim, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 02 Karangmoncol, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Calon guru penggerak Angkatan 7. Fasilitator Bapak Bimasyanto Magister Pendidikan, pengajar praktik Bapak Nur Kalam Sarjana Pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Mulai dari peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai acuan pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta menghamba pada murid. Lalu menganalisis dari masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro beserta penerapannya di sekolah maupun di kelas. Kemudian, selama saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, ada hal ataupun momen yang paling menantang bagi saya, yaitu ketika melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, terutama di kelas rendah sekolah dasar. Selanjutnya, ketika mengerjakan semua tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan, terutama ketika melaksanakan tugas ruang kolaborasi yang waktunya cukup sangat-sangat terbatas. Itulah momen yang paling menantang ketika saya mempelajari modul tersebut. Selanjutnya, untuk kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta menghamba pada murid. Ini sudah sesuai dengan nilai berpihak pada murid. Adapun untuk modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah dan di kelas. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanah yang kering dan tandus terkena air hujan. Air hujan ibarat ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Saya bersyukur dan merasakan bahagia karena dapat kesempatan belajar ini. Saya merasa tergerak untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang saya dapatkan dan termotivasi untuk saling berbagi. Perasaan terharu dan mulai merefleksikan diri terhadap pembelajaran selama ini. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa ketika semua murid saya tuntas belajar dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimum, berarti murid saya cerdas, murid saya pintar, dan prestasi. Saya juga berpikir jika pembelajaran hanya perlu dari guru saja, dan murid
hanya menerima pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Bahkan, saya berpikir bahwa murid akan sukses jika mereka saya buat menjadi figur yang sempurna, yang sesuai dengan harapan saya. Saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya juga tidak pernah merefleksikan diri apa yang telah saya lakukan selama ini. Namun sekarang saya berpikir bahwa semua apa yang saya lakukan ternyata salah dan jauh dari harapan. Sekarang saya berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Mewujudkan kepemimpinan murid. Menjadi coach bagi guru lain, saya juga berusaha berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya menggerakkan komunitas pendidikan serta aktif di dalamnya. Refleksi yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan ke depan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai guru penggerak sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, antara lain: 1. Berpihak pada murid. Saya bersikap among atau menuntun. Sebagai seorang pendidik, saya akan menuntun murid sesuai minat dan bakatnya atau sesuai dengan kompetensinya yang dimiliki agar cita-cita mereka dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, reflektif. Saya selalu melakukan introspeksi diri terhadap apa yang saya lakukan, selalu memaknai pengalaman yang terjadi, berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Yang ketiga, mandiri. Saya percaya diri dan yakin memiliki potensi atau kemampuan, mempunyai tanggung jawab, memiliki inisiatif, terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain, menghargai waktu, dan siap menerima perubahan. Berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri, serta menjadi contoh ataupun suri tauladan yang baik untuk murid. Yang keempat, kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, wali murid, juga murid, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kelima atau yang terakhir, inovatif. Saya akan menciptakan hal-hal baru yang lebih menarik untuk pembelajaran, menuangkan ide-ide gagasan baru yang bermanfaat terutama untuk pendidikan agar lebih baik dan lebih maju lagi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.